Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali pada pelajaran fisika pada topik hari ini momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Ya, kami harapkan Anda sudah membaca tugas dan video yang sudah saya kirim ke grup. Ya, topik ini kita akan membicarakan momentum sudut. Kita momentum sudut dulu, kita bicarakan. Setelah itu baru membicarakan energi kinetik rotasi. Momentum sudut. Sebelum kita membicarakan momentum sudut, kita harus tahu dulu apa sih artinya momentum sudut. Ya. Sekarang kita tanyakan apa arti dari momentum. Ayo, ada yang jawab? Silakan jawab. Apa momentum sudut? Ayo. Ayo, berani aja. Salah nggak apa-apa kok. Yang penting keberanian, itu yang baik untuk menjawab. Apa? Kecenderungan untuk menghentikan gerak benda. Ya. Kecenderungan untuk menggerakkan gerak benda itu yang dinamakan momentum. Sekarang kita bicarakan sudut. Setiap kita dengar kata sudut, apa yang terpikir? Apa? Sudut. Apa? Loh, ada yang diam semua? Apa? Berputar. Berarti sudut, pengertian sudut itu berputar. Jadi momentum sudut apa? Apa momentum sudut? Apa? Tetap kecenderungan untuk menghentikan gerak benda apa? Yang berputar. Oke. Kamu telah mengenal momentum sewaktu Anda di kelas 10 itu sudah diajari momentum. Ya. Bisa lihat ini ya. Dan momentum itu dirumuskan P sama dengan mv. Ya. Kalau momentum sudut dirumuskan L sama dengan I omega. Ya. Ya, jadi ini hanya nambahin suatu di kelas 10 Anda sudah belajar momentum. Di kelas 11 kita mempelajari adalah
Momentum sudut. Oke. Pada saat ini sebelum kita bicara lebih lanjut, kita akan hubungan ya. Hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi ya. Hubungan gerak translasi. Translasi itu benda bergerak berupa garis lurus ya. Translasi itu lurus. Hubungan gerak translasi dan gerak rotasi. Ya. Untuk di nomor gerak translasi terus gerak rotasi itu apa? Hubungan ya. Nomor 1 kita di translasi itu adalah S. Ini adalah perpindahan ya. Di gerak rotasi apa? Kita kenal adanya theta. Ya. Besar sudut. Hubungannya mana? S sama dengan theta R. Oke. Nomor 2. Kita kenal di gerak translasi ada V. V itu apa? Kecepatan. Kecepatannya ini kecepatan linier. Ya. Di gerak rotasi ada omega adalah apa? Kecepatan sudut. Ya. Kecepatan sudut itu sering disebut dengan kecepatan angular. Tapi kecepatan linier sering disebut dengan kecepatan tangensial. Ya. Hubungannya bagaimana antara translasi dan rotasi? V sama dengan omega R. R itu jari-jari. Nomor 3. Ada A. A itu apa? Percepatan. Ya. Percepatan linier. Ya. Di gerak rotasi ada alfa. Apa? Percepatan ya. Ini percepatan sudut. Ya, hubungannya apa? A sama dengan alfa R. Ya. Oke. Yang keempat kita kenakan ada M. Ini adalah massa. Ya. Dimensi adalah I. Ini adalah momen inersia. Hubungannya apa? I sama dengan K N R
kuadrat. Ya, I sama dengan K MR kuadrat. K-nya itu merupakan konstanta pada momen inersia. Nomor 5. Di sini diketahui apa? Ada F. F itu gaya. Gaya itu adalah penyebab gerak translasi. Itu gaya. Ya, gaya itu penyebab gerak translasi. Kalau penyebab gerak melingkar itu adalah tau. Ya, atau ini boleh ya. Itu adalah momen gaya. Nah, ya. Hubungannya apa? Tau sama dengan RF. R cos F atau RF aja boleh. Oke. Yang keenam, ya kan? EK. EK itu disebut EKT. EKT itu energi kinetik translasi. Ya. Ini dirumuskan apa? Setengah M V kuadrat. Ya, kita terima yang baru saja masuk. Ya. Selamat bergabung yang baru saja masuk. Ya. Di sini energi kinetik rotasi EKR. R-nya itu dari rotasi, T-nya di sini dari translasi. Rumusnya sama. Ini setengah. Ini kan MV kuadrat. M itu diganti dengan I. Ya. Terus ini I omega kuadrat. Ya. Ini gaya ini rumusnya apa? F sama dengan MA ya. Dari sini momen gaya itu sama dengan I alfa. Ya. Oke. Kami kira Anda harus hafal momen inersia beberapa benda yang kami sudah kita bicarakan. Itu harus hafal. Ya. Ini tadi yang kukenalkan ya. Untuk batang silinder poros melalui pusat. Ya, poros melalui pusat. Ini momen inersianya ini bukan setengah tapi 1/12 ya. Ya, 1/12. Ya, oke. Berarti K-nya ini 1/12. Kalau di ujung, K-nya ini depannya ini koefisiennya. Silinder, batang silinder poros melalui ujung. Ini K-nya sama dengan 1/3. Angka depan ini 1/3. Oke. Yang sering keluar ini silinder. Pelat silinder poros melalui pusat. Ini silinder pejal. Kalau silinder pejal,
Ya, kane ini sama dengan setengah ini loh. Ya, ini silinder pecah. Tapi kalau ke silinder tipis, kannya ini sama dengan 1. Nah, silinder ini bola ini bukan silinder ya. Bola ini bukan silinder tapi bola berongga ya. Ini kolak walik ini. Enggak boleh benar. Ini di atas saya baca ini salah. Ini silinder tipis berongga, kane 1. Ya, silinder pecah, kane setengah. Ya, sorry saya baca di atasnya. Ya. Silinder pecah, kane setengah. Silinder tipis, kane 1. Bola pecah, kane 2/5. Ya, kane berapa? 2/5. Ini harus hafal ini. Untuk bola tipis berongga, kane 2/3. Ya, itu harus dihafalkan. Oke. Sekarang Anda tadi sudah kita bicarakan kalau momentum itu kan P sama dengan mv. P-nya momentum, M-nya massa, V-nya kecepatan. Ya. Nah, L itu momentum sudut. I omega ini kan rumusnya sama. Ini manusia, omega ini kecepatan sudut. Terus bawah sekarang. Oke. Nah, bagaimana kita kenakan hukum kekekalan N? Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Apa? Jumlah momentum sudut dan sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan besarnya sama. Nah, bagaimana dirumuskan? Nah, jadi L1 ditambah L2, kalau ada 2 benda, naik 3 benda ya 3 benda, sama dengan L1 aksen ini sesudah ditambah L2 aksen. Ya. L1 itu kan I1 omega 1 plus I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Aksen itu setelah tumbukan. Ya. Di dalam menghadapi soal yang seperti ini, apa yang harus diketahui? Anda harus mengetahui apa itu sebelum dan sesudah. Intinya itu mengetahui sebelum dan sesudah tumbukan. Oke. Ya. Sebelum tumbukan itu yang kamu lihat pertama kali itu kondisinya apa gitu loh. Itu yang dikatakan sebelum. Nah, sesudah setelah kamu lihat ada perubahan enggak?
Setelah terjadi perubahan, itu sesudah tumbukan. Oke. Misal, kan di dalam pasar malam itu sering ada apa? Komedi putar ya, yang dinamakan undar gitu loh, Jawa Kailo. Ya. Komedi putar sing di atasnya itu ada apa? Ada gambar kawan-kawanan, biasanya anak kecil yang naik di situ, itu kan berputar ya. Oke, tahu itu kita bayangkan? Saat kamu melihat dia berputar, lihat itu sedang berputar, itu sedang kamu lihat apa? Undar, atau kemudian putar itu, maka ngapa? Kamu katakan hal itu wajar, nggak ada kejadian apa-apa. Nah, setelah kamu lihat, akhirnya ada orang yang loncat dari kemudi putar ke tanah. Nah, saat orang itu loncat, inilah batas sebelum dan sesudahnya. Saudara, itu batasnya di situ, sebelum dan sesudahnya. Jadi, sebelum berputar itu orang masih berada misalnya di tepi undar, terus dia loncat, gitu. Atau ini dibalik juga bisa. Kemudian putar itu berputar, ada orang loncat ke dalam. Sebelum orang loncat, itu sebelum tumbukan. Setelah orang itu loncat, sesudah tumbukan. Oke? Ini kita bicarakan batas. Kita yang penting itu tahu batas. Selama kita nggak tahu batas, sebelum dan sesudah, itu nggak bisa nggarap soal. Ya. Kita ini aman sudut. Sekarang kita bicarakan momentum linier. Oke. Ada orang, dua siswi atau dua siswa, boncengan naik sepeda. Kamu melihat orang itu naik sepeda. Dua orang naik sepeda boncengan. Berarti itu dikatakan dia lihat itu. Terus yang batasnya apa? Tentu kamu juga lihat orang itu loncat. Yang bonceng itu turun. Yang bonceng itu turun. Pertama kali kamu lihat orang itu boncengan naik sepeda. Itu yang dikatakan sebelum tumbukan. Kamu harus lihat orangnya turun. Berarti itu sesudah tumbukan. Gitu ya. Atau kita balik. Ada orang naik sepeda. Terus ada temannya langsung dia bonceng. Gitu ya. Oke, tahu baik? Nah, sebelum tumbukan itu ada orang naik sepeda. Sesudah tumbukan, setelah ada orang yang ikut bonceng. Ini batasnya. Oke? Kita banyakkan contoh sebelum dan sudah ini. Kita contohkan linear, apa? Linear dulu. Ada orang naik getek atau perahu lah, perahu kecil. Ya, di sini ada nyebrang kali Klawing itu ya. Kamu lihat orang itu naik perahu. Orang naik perahu. Terus kamu lihat orang itu loncat. Nah, saat orang loncat itu batas. Ya, kamu lihatnya kan orang dalam perahu. Berarti orang dalam perahu itu sebelum tumbukan. Setelah orang loncat, sesudah tumbukan. Gitu loh. Coba Mi. Terus, oke, kita lanjutkan. Ada sebuah gerindra. Gerindra berputar. Oke, gerindra berputar. Kamu lihat gerindra itu berputar, nggak ada apa-apa. Terus ada orang menjatuhkan plastisin dalam topi gerindra. Gitu loh. Saat kamu melihat gerindra itu berputar, itu sebelum tumbukan. Setelah plastisin dimasukkan, itu sesudah tumbukan. Akhirnya ngapa? Gerindra dengan plastisin kan nempel. Akhirnya bergerak jadi satu. Bareng-bareng dia akan bergerak. Paham nggak? Oke. Sekarang kalau ini misalkan satu contohnya di sini, ya, ada, tak tulis ya, gerindra berputar.
ya. Lalu ditaruh plastisin atau permen plastisin di tepi gerindra. Ya. Berapa kecepatan sudutnya sekarang gitu ya? Ya kan? Berapa kecepatan sudutnya sekarang? Oke. Sekarang kita bicarakan ini pelan ya. Kita bicarakan sebelum tumbukan. Sudah, gerenda berputar lalu ditaruh plastisin di tepi gerenda. Kamu lihatnya bagaimana pertama kali? Kamu lihat gerenda berputar yang pertama. Misalkan memanage gerenda itu I1. Ya. I1 itu gerindra. Ya. Terus ini dicocok dengan kecepatan omega 1. Kamu lihat plastisin. Plastisin itu pemain inersia I. Ya. Terus hasilnya omega 2. Ingat. Kamu lihatnya bagaimana pertama kali ini? Gerenda berputar lalu ditaruh plastisin. Gerenda berputar, saat gerenda berputar ini sudah ada plastisin belum? Kamu lihatnya. Sudah belum anakku? Sebelum kamu membaca ini, lalu ditaruh plastisin, gerenda berputar, lalu ditaruh plastisin. Sebelum kata-kata lalu ditaruh plastisinnya bagaimana? Sudah ada di gerenda belum? Halo? Belum. Belum. Udah ya? Belum. Berarti belum. Berarti omega 2 ini berapa? 0. Memahami enggak? Karena dia belum berputar gitu loh. Ya. Nah, itu jadi omega 2 ini omega 1 ini dia sudah berputar. Kita sudutnya. Oke. Sekarang kita bicarakan sesudah tumbukan. Nah. Nah. Oke ya. Setelah plastisin itu nempel di gerenda, bagaimana kecepatan plastisin dan kecepatan gerenda? Sama enggak? Halo? Kan gerenda berputar, ya kan? Terus kamu taruh plastisin. Lah plastisin kan nempel dengan gerenda. Udah? Kecepatan plastisin dengan gerenda sama enggak? Sama. Sama ya? Paham ya? Sama. Oke. Jadi kan Sama, Pak. di sini kita dapatkan omega 1 aksen. Omega 1 aksen itu miliknya gerenda, ya. Itu sama dengan omega 2 aksen ini miliknya plastisin. Gitu ya. Jadi omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen gitu loh. Misalnya ini bisa kita tulis dengan omega. Karena ini sama, boleh kita bicarakan gitu loh. Paham ya? Kenapa dibuat sama? Karena omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen. Nah kan kita namakan ini Sarah, pada aksen ya. Omega aksen. Jadi mana? Hukum komplementernya ya. Tulis norma dulu ya. Ini kan I1
omega 1 plus I2 omega 2 ya lah. Ini I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Oke. Saat ini yang Anda pahami, omega 2 ini kan sebelum tumbukan, omega 2 nya kan 0. Mudah enggak? Belum nempel, dia masih diem. Berarti di sebelah kiri ini kan tinggal I1 omega 1. Paham ini? Karena omega 2 nya 0 kan? 0 kalikan I2 kan 0. Ya kan? Ini kan I1 omega 1 aksen sedang omega aksen kan? Plus I2 omega aksen gitu loh. Jadi ini I1 plus I2 kan omega aksen. Ini dikalikan dengan omega aksen. Jangan kan berapa kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudutnya kan bisa dicari omega aksennya. I1 omega 1 per I1 plus I2 ya, gitu ya. Oke, paham ini? Bingung Kak? Semoga paham. Ini kamu bisa mengantisipasi. Yang penting kamu mengetahui di mana sebelum dan sudah. Ya, oke. Ada pertanyaan di momentum sudut? Kalau Anda baca, Anda sudah belajar sendiri akan tahu itu momentum sudut. Tulisan ini pun bisa sebetulnya dikirim, tapi kita harus melalui link ya. Nah, maka 365 bisa ini. Saya menggunakan OneNote ini. Oke. Sekarang kita akan tinggal dikit, kita meneruskan apa? Energi kinetik. Rotasi. Energi, kita bicarakan energi kinetik translasi. Ini energi kinetik translasi. EKT, ini apakah EKT? Itu hanya mempermudah kita saja. Terus dirumuskan apa? Setengah M V kuadrat. N itu setengah M V kuadrat. Oke? Kalau NEKR ini aja EKT ya. EKR itu energi kinetik rotasi. Energi kinetik itu apa? Ayo, Anda tahu nggak? Maaf, saya tadi nggak bicarakan energi kinetik apa. Kita bicara energi kinetik nggak tahu itu energi kinetik. Kan kacau. Apa ya energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Paham ya? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kalau kamu menulis nanti tulis sendiri nih. Energi kinetik translasi adalah gitu loh. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki dari bergerak. Nah, sekarang tinggal translasi dan rotasi. Anda tahu, translasi itu gerak lurus, rotasi itu gerak melingkar, gitu loh. Oke. Maka energi
kinetik rotasi itu dirumuskan apa? Setengah I omega kuadrat. Akhirnya apa? Samakan rumusnya. Sorry ya. Ini. Ya. Identikan rumus ini sama rumus di sini kan? Identik. Itu loh. Sekarang kita lanjutkan di sini. Energi kinetik rotasi itu kan sama dengan setengah. Oke. Nah, ini itu kan sama dengan K M R kuadrat. Tadi sudah di atas. Ya, K M R kuadrat gitu loh. Oke ya. Terus apa tadi? Kita katakan bahwa V itu kan sama dengan apa? Omega R ya. V sama dengan omega R. Berarti omega sama dengan apa? V per R. Paham dulu ya? Kalau ini kita masukkan sini, ini kan omega. Kita ganti dengan V per R. Itu paham ya? Akan menghasilkan ini setengah K M R kuadrat. Ini apa? V. V pada dikatakan ini kan V kuadrat per R kuadrat. Ya. Maka ini bisa dicoret. Sorry, ini coretnya satu. Gitu loh. Jadi energi kinetik rotasi ini sama apa? Setengah K N V kuadrat. Ya. Artinya sudah di atas ya. Kan identik hampir sama ini. Ya, antara translasi dan rotasi ini kan identik, hanya bedanya nekani. Nah, rumus ini boleh setengah eka rotasi setengah I omega kuadrat boleh, atau eka rotasi setengah KMV kuadrat juga boleh. Oke. Oke. Kita bicarakan istilah translasi. Translasi itu apa? Gerak lurus ya. Gerak lurus. Nah, rotasi apa? Rotasi gerak apa yuk? Ya anakku. Nah, translasi gerak lurus. Rotasi gerak melingkar ya. Gerak melingkar. Gerak melingkar. Nah, terus kamu pernah dengar istilah apa nih? Menggelinding.
Pernah nggak? Pernah. Apa yang menggelinding itu? Pernah kan menggelinding kan? Jadi apa yang katakan menggelinding? Ban bergerak menggelinding. Ban itu geraknya kan dia berputar. Saat berputar dia juga bertranslasi, gitu loh. Jadi menggelinding itu campuran dari apa? Gerak, rotasi, dan translasi, ya. Gerak, rotasi, dan translasi yang bersamaan. Itu yang dikatakan menggelinding. Bisa pahami? Ban itu kan geraknya berputar, akhirnya bisa bertranslasi juga, gitu loh. Ya, itu dikatakan menggelinding. Jadi, kalau katakan untuk energi kinetik untuk menggelinding, kita namakan EK saja. Energi kinetik menggelinding. Ya, ya. Menggelindingnya nggak usah tulis ya. Ini kan ada energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Gitu loh ya. Akhirnya apa? Pada energi kinetik translasi itu dirumuskan setengah mv kuadrat. Tapi pada rotasi adalah apa? Setengah kn v kuadrat. Kan ini sudah di atas ya. Udah sebutan tadi di atas ada ini kamu. Ini loh. Kan ini mana itu loh. Ya. Ini sudah ada. Kita lihat ya, oke. Saya akan dan nanti ini buat catatan nih ya. Berarti sama dengan ini setengah. Ini kan ada 1 plus K ya M V kuadrat. Atau tulis ini juga boleh. Energi kinetik 1 plus K kalikan setengah M V kuadrat. Apa ini itu loh. Jadi EK ini energi kinetik untuk apa? Menggelinding. Daya menggelinding. Syarat benda menggelinding bagaimana? Ya. Benda menggelinding itu harus punya gaya gesek. Gaya gesek dan aku pelajari ya di kelas 10. Ya, tapi nak kamu tidak masih bingung, silahkan buka di video saya. Di fisika buka Deja. Ya. Nah, sekarang kamu bisa pelajari dinamika gerak. Dinamika ya. Ada nanti, ada gaya geseknya. Oke. Sekarang kita berikan sebuah contoh. Ya, contoh soal. Ada sebuah segitiga.
Gini ya, ada sebuah segitiga. Di atas ini ada bola. Ini di situ pertama kali, terus akhirnya udah pas ya, itu pas ini mas. Oke. Di sini di titik A, ini titik B. Ya. Ini H, ketiganya H. Oke. Ya, oke. Benda. Ya. Di sini kalau tidak ada keterangan di titik A, sebuah bola menggelinding dari titik A, gitu loh. Kemudian menggelinding ya. Tidak ada keterangan kecepatan, ya. Sebuah benda pada bidang miring menggelinding dari titik A sampai titik B. Berapa kecepatan di titik B? Di titik A-nya itu nggak ada keterangan kecepatannya berapa, itu berarti di A itu kecepatannya 0. Paham nggak? Kalau nggak ada keterangan, jadi sebuah bola menggelinding pada bidang miring, gitu loh. Nah, dari titik A ke titik B, berapa kecepatan di titik B? Titik A ini nggak ada keterangan kecepatannya. Kalau di A-nya itu nggak ada keterangan kecepatannya, berarti VA ini sama dengan 0. Tapi nek di A ini ada keterangan kecepatannya, ikutin saja sesuai angka yang ada di situ. Paham nggak? Paham ya? Gitu ya, tergantung soalnya ya. Kalau ada keterangannya ini 0 gitu. Maka di VB ini berapa di sini? Oke. Kalau tingginya A, berarti ini yang diketahui apa? Nah, seperti ini. Kan VA ini sama dengan 0 kalau nggak ada keterangan. HA ini berapa? HA-nya itu sama dengan H. HB ini berapa? HB-nya itu kalau diperlukan itu sama dengan 0. Karena di sini hanya ini. Nah, ditanyakan apa? VB. Kalau nggak ada diketahui, ada G, masukkan G ya. Nah, ngarapi ke bagaimana ini? Ini diselesaikan dengan kalau benda ini menggelinding, diselesaikan maka hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EMA energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, gitu loh. Ini sudah kenal di kelas 10. Nah, energi mekanik itu dirumuskan adalah apa? Energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Jadi energi potensial di B plus energi kinetik di B. Oke? Oke. Kalau pada saat ini, oke, EPA itu kan sama dengan apa? M G H A.
Terus EKA ini nek bendanya ini menggelinding ya. Nek menggelinding itu kan tadi apa? 1 plus K ini kan menggelinding. Nek translasi tok setengah NV kuadrat. Nek rotasi setengah K NV kuadrat ya. Setengah NV kuadrat ini N G HB plus 1 plus K setengah N VB kuadrat ini mepet ya. Oke. Nah, kami ketahui di sini ya. Ini agak aku lihat apa mouse dulu ya. V-nya ini VA ya. Misalnya ini VA. VA-nya kan nggak diketahui, itu kan berarti sama dengan 0. Berarti di sini kan hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Kalau sudah hasilnya 0 kan berarti di sini tinggal N G H A sama dengan ya tak? Terus HB ini berapa? HB ini juga 0. Ya, HB-nya juga 0. HB ini. Ya. HB ini sama dengan 0. Ya, HB ini sama dengan 0. Ini oke. Ya. Selanjutnya maka ini akan tinggal menghasilkan 1, ntar warnanya tak ganti sih. Hapus dulu. Satu plus K ini kan N VB kuadrat. N ini kan sama, bisa dicoret ya kan? M sama, bisa dicoret gitu loh. Dan selanjutnya ya, nanti saya mengerjakan ya. Oke, sekarang saya ganti lagi. Ada benda terletak, sudah habis waktunya ya. Kalau bidang datar itu juga sama. Mas lanjutkan tapi waktunya sudah jam 11. Oke, ya bidang datar itu berarti Anda tahu pada usaha pada bidang datar apa usaha itu naik benda bergerak selisih energi kinetik sama dengan Fs. Oke, sebelum ini kita lanjutkan. Kalau ini yang hanya nggak diketahui, yang diketahui panjang lintasannya dengan apa sudutnya ya, hanya nggak diketahui diketahui S dengan H sudutnya, maka kamu bisa nyari hanya maka apa? S sin theta. Itu ya. Paham? Kan diketahui S sama sudut T, hanya nggak diketahui. Berarti maka S sin theta. Itu? Oke? Paham kan anakku? Semoga berhasil ya. Sampai di sini pertemuan pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.